Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Senan Syarul Ramadan dengan NIM 444123025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bagaimana cara menguji fungsi produksi COP12 menggunakan program SPSS. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada asisten praktikum ekonometrika, yaitu Teh Mas Lutfia Zahara, dan mungkin kita langsung saja ke cara pengerjaannya. Oh ya, di sini ada pengertian fungsi produksi COP12 yang merupakan suatu fungsi yang menunjukkan pengaruh input yang digunakan untuk menghasilkan output yang diinginkan. Metode COP12 merupakan bentuk fungsional dari fungsi produksi yang digunakan untuk menggambarkan hubungan output terhadap input. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mungkin kita langsung study case saja. Di sini ada suatu kasus yang telah saya siapkan. Seorang peneliti melakukan penelitian tentang estimasi fungsi produksi padi sawah di Provinsi Banten. Terdapat 4 variabel independen, yaitu variabel luas lahan sebagai X1, variabel benih sebagai X2, variabel pupuk sebagai X3, dan variabel tenaga kerja sebagai X4. Adapun variabel independennya atau variabel Y-nya yang merupakan produksi padi. Oke, kita langsung saja ke data yang sudah disiapkan. Di sini ada 30 responden jumlahnya, dan di sini ada variabel produksi padi sebagai dependen dan variabel independennya luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja. Langsung saja kita input data tersebut, data ini ke dalam SPSS. Kita copy, sudah benar. Kita langsung saja ke SPSS, lalu kita paste di sini. Oke, setelah datanya sudah masuk, kita ubah di bagian variable view. Ini kita ubah di nama X, Y. Ini X1, X1. Masuk di sini X2. Lalu di sini X3. Lalu di sini nama X4. Oke, selanjutnya di sini kita akan beri label terlebih dahulu. Di sini variabel Y yaitu produksi padi, dan X1 yaitu luas lahan, X2 yaitu benih, X3 yaitu pupuk, dan X4 yaitu tenaga kerja. Oke, tentu saja kita ke measure, kita ubah skalanya jadi scale, dan langsung saja kita ke data view, kita lihat sudah betul, sudah rapi, sesuai dengan hasil respondennya. Selanjutnya kita langsung transform data dengan mengklik transform, compute variable, ke function group, kita klik all, lalu ke ln, kita cari ln pada bar function and special variable. Nih, lalu kita klik 2 kali. Selanjutnya kita beri label terlebih dahulu pada bar target variable. Ini kita tulis ln untuk y. Nah, pada bagian numeric expression kita ganti dengan ini fungsi produksi atau y, kita masukkan ini seperti ini. Oke, langsung kita klik OK. Selanjutnya pada tabel pada output kita akan melihat tampilan seperti ini. Kita tutup saja, dan pada bagian data view sudah masuk transformasi data untuk variabel y. Selanjutnya di sini juga saya akan mengubah untuk variabel x1, x2, x3, dan x4 dengan cara seperti tadi. Kita ke transform variabel, lalu kita target ininya kita ganti jadi x1, lalu numeric expression kita masukkan untuk luas lahan x1,
Kita klik OK dan di output akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita untuk X2 kita transform X2, lalu di sini kita ubah juga dengan cara yang sama, benih. Oke, muncul seperti ini juga. Lalu untuk yang transform X3, selanjutnya kita masukkan pupuk. Oke, sudah masuk, kita klik OK. Oke, lanjut untuk yang terakhir yaitu X4. X4 kita masukkan tenaga kerja. Kita klik OK, sudah muncul di output. Dan setelah ditransform semua datanya akan terlihat tampilan seperti ini. Setelah itu langsung saja kita analyze, lalu ke regression, kita ke linear. Nah, di sini kita masukkan data LNY ke dependent dan X1, X1, X2, dan X3 dan 4 kita masukkan ke variabel independent. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan hasil regresi seperti berikut ini. Oke, setelah itu langsung saja kita ke bagian interpretasinya. Nah, di sini ada tabel variables entered and removed. Berdasarkan tabel di sini, di samping menyatakan bahwasannya variabel independen, yaitu luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja, tidak ada yang dikeluarkan. Artinya sudah masuk semua. Langsung saja kita ke tabel selanjutnya. Di sini ada tabel summary dengan nilai R, yaitu sebesar 0,955 yang merupakan korelasi. Dan di sini menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel independen dengan variabel dependent. Hubungannya bersifat positif karena nilai R ini pada dasarnya di skala itu 0 sampai dengan 1 dan nilai 0,955 ini termasuk sangat kuat karena mendekati 1. Selanjutnya di sini ada R square yang merupakan koefisien determinasi. R square di sini menunjukkan di angka 0,912 atau 91,2% yang menunjukkan variabel luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi produksi padi sebesar 91,2 dan sisanya 8,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Lanjut di sini ada adjust R square dengan nilai 0,898 atau sekitar 89,8% yang merupakan nilai R square yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel dan ukuran sampel menunjukkan model baik karena bernilai positif. Selanjutnya di sini ada standard error of the estimate yang merupakan kesalahan ukuran prediksi. Nilai yang didapat yaitu 0,16503 yang artinya kesalahan dalam memprediksi produksi padi sebesar 0,165303. Semakin kecil nilainya, semakin tepat model dalam memprediksi variabel produksi padi. Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada tabel ANOVA. Di sini kita melihat nilai X hitung sebesar 64,674 dan F table setelah kita hitung yaitu mendapatkan nilai di angka 2,991 di mana F hitung di sini lebih besar daripada F table. Selanjutnya di sini ada nilai signifikansi dengan nilai menunjukkan 0,000 jauh lebih kecil daripada 0,05 atau nilai alfa yang berarti bahwa model regresi ini signifikan. Variabel luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produksi padi. Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada interpretasi dari tabel koefisien. Dan di sini terdapat model fungsi produksi Cobb-Douglas yang terbentuk dari tabel hasil regresi di sini. Selanjutnya, nilai konstantanya yaitu sebesar 0,875 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,5
0,48 dan lebih besar daripada 0,05 atau nilai alfa yang berarti tidak signifikan, menunjukkan bahwa nilai konstanta tidak memiliki makna yang berarti dalam model regresi. Selanjutnya, nilai koefisien luas lahan yaitu 0,857 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,01, yaitu lebih kecil daripada nilai alfa yang berarti signifikan. Nilai beta menunjukkan 0,887 menunjukkan pengaruh yang sangat kuat. Artinya, setiap kenaikan 1 unit luas lahan akan meningkatkan produksi padi sebesar 0,57 dengan asumsi variabel lain tetap. Selanjutnya di sini ada nilai koefisien benih yaitu 0,067 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,803 lebih besar daripada 0,5 yang berarti tidak signifikan. Artinya, setiap kenaikan 1 unit, benih akan meningkatkan produksi padi sebesar 0,067 dengan asumsi variabel lain tetap memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan. Nilai koefisien pupuk sebesar minus 0,0111 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,969 yaitu lebih besar daripada nilai alfa yang berarti tidak signifikan. Artinya, setiap kenaikan 1 unit pupuk akan menurunkan produksi padi sebesar 0,011 persen. Sorry, ini bukan persen, ini 0,011 dengan asumsi variabel lain tetap memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan. Nilai koefisien tenaga kerja sebesar 0,025 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,908 lebih besar daripada nilai alfa yang berarti tidak signifikan. Artinya setiap kenaikan 1 unit benih akan meningkatkan produksi padi sebesar 0,025 dengan asumsi variabel lain tetap memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan. Oh ya, di sini sepertinya di bagian koefisien luas lahan seharusnya di sini artinya setiap kenaikan 1 unit luas lahan akan meningkatkan produksi sebesar 0,857. Ini ada kesalahan dalam penginputan di PPT. Oke, langsung saja kita ke interpretasi selanjutnya. Di sini ada variabel luas lahan mendapatkan nilai T hitung. Di sini ada sebesar 3,962 lebih besar daripada T tabel yaitu 2,0594 dan mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,01 dan lebih kecil daripada nilai alfa yaitu 0,05. Selanjutnya di sini ada variabel benih yang mendapatkan nilai T hitung yaitu 0,252 lebih kecil daripada T tabel ini yakni 2,059 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,803 dan lebih besar daripada nilai alfa. Selanjutnya di sini ada variabel pupuk mendapatkan nilai T hitung sebesar minus 0,039 lebih kecil daripada T tabel yakni sebesar 2,05954 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,969 lebih besar daripada nilai alfa yaitu 0,05. Selanjutnya di sini ada variabel tenaga kerja itu X4 mendapatkan nilai T hitung sebesar 0,117 kurang lebih kecil daripada T tabel sebesar 2,05954 dengan tingkat signifikansi yaitu sebesar 0,908 dan lebih besar daripada nilai alfa. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya dari 4 variabel independen yaitu luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja hanya terdapat variabel luas lahan atau X1 yang mempengaruhi variabel dependen secara positif dan signifikan. Sedangkan variabel benih, pupuk, dan tenaga kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produksi padi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.